Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, jumpa kembali dalam program Mutiara Kasih Komsos Keuskupan Manokwari Sorong, edisi Minggu 10 Agustus 2025. Marilah kita siapkan batin kita untuk menerima kehadiran Tuhan lewat sapaan sabdanya hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, judul renungan saya hari ini, belajar dari Maria menjadi bentara kasih Allah. Bersama gereja sejagat, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-19. Bertepatan dengan ini, kita juga merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik menempatkan bacaan-bacaan suci dengan bertitik fokus pada permenungan tentang rencana keselamatan Allah bagi dunia yang terwujud dalam diri Bunda Maria. Seperti yang dinarasikan dalam Injil-Injil sinoptik, kita mengenal Maria sebagai seorang gadis desa yang berperawakan sederhana. Ia adalah orang biasa dan tidak memiliki status sosial yang keren. Namun demikian, ia justru dipilih oleh Allah untuk menjadi mediator keselamatan bagi dunia. Dalam dan melalui dirinya tersingkaplah sebuah rahasia besar, yakni rahimnya dipakai Allah untuk menjadi tempat persemaian benih sabda Allah. Rahimnya menjadi lupus awal sekaligus tempat istimewa terlaksananya peristiwa inkarnasi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1:31. Demikian isi kabar malaikat Gabriel kepada Maria ketika pertama kali berjumpa di kota Nazaret. Pada bagian akhir dari narasi perjumpaan itu, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataan itu. Lukas 1:38. Jawaban Maria hendak memperlihatkan kesiapsediaannya untuk memikul tanggung jawab dan kepercayaan yang besar dari Allah. Dan persis inilah yang menjadi titik awal dari keseluruhan narasi keselamatan yang dibentangkan dalam konteks dunia Perjanjian Baru. Maria menjadi sosok penting dan bahwa seluruh hidupnya dibaktikan kepada Allah. Ia sungguh-sungguh hadir sebagai sosok ibu bagi Yesus yang taat juga setia, baik dalam suka maupun dalam duka. Totalitas dan pemberian diri yang purna inilah pada akhirnya Maria menerima anugerah dari Allah sendiri. Jiwa dan raganya diangkat ke surga dan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, kira-kira apa pesan penting bagi kita melalui perayaan iman hari ini? Terinspirasi dari keseluruhan narasi bacaan suci hari ini, hemat saya ada satu ajakan penting bagi kita, yakni kita harus berani dan bersiap sedia menjadi pengantara rahmat Allah. Kita semua tanpa terkecuali sesungguhnya telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi mediator atau penyalur rahmat-Nya kepada sesama. Dalam berbagai profesi dan aneka tugas kita masing-masing, Allah sebetulnya sejak semula menghendaki agar kita semua senantiasa menjadi bentara kasih-Nya kepada sesama. Sebagai bentara kasih Allah, kita diajak untuk selalu peduli dan terus berbagi dengan siapa saja yang kita jumpai, entah kapan dan di mana saja kita berada. Kita diajak untuk selalu peduli dan terus berbagi dengan siapa saja yang kita jumpai dari hari ke hari. Dalam hubungannya dengan ini, mari kita bercermin diri pada Maria. Dalam kisah Injil hari ini, kita mendengar bahwa setelah Maria menerima kabar dari malaikat Allah, kabar sukacita dari malaikat Gabriel, ia dengan sigap pergi dan bergegas mengunjungi Elisabet saudaranya. Tindakan Maria ini memperlihatkan kepada kita tentang komitmennya untuk berbagi rahmat dan sukacita kepada Allah. Terutama berbagi rahmat dan sukacita itu kepada sesama. Rahmat dan sukacita yang diterimanya dari Allah tidak menjadi konsumsi, tidak hanya menjadi konsumsi pribadi semata, tetapi Maria juga bagikan kepada sesama, kepada Elisabet saudaranya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, seperti yang terungkap jelas dalam narasi Injil hari ini, untuk sampai ke rumah Elisabet di pegunungan Yehuda, Maria butuh perjuangan. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan dilaluinya dengan berjalan kaki. Kerikil-kerikil tajam, tanjakan dan belokan di setiap bukit menghiasi perjalanannya. Namun, aneka tantangan itu tidak pernah membuat Maria patah semangat. Ia terus berjalan pantang mundur. Maria tidak pernah memperhitungkan seberapa banyak tenaga dan energi yang terkuras sepanjang perjalanan. Ia juga tidak menghitung seberapa banyak bukit yang didakinya dan seberapa banyak lembah yang dilaluinya dalam perjalanan. Ia juga tidak peduli seberapa banyak waktu yang dihabiskan hingga ia tiba di rumah Elisabet. Ringkasnya, Maria memberikan seluruh dirinya supaya rahmat dan berkat itu dirasakan oleh Elisabet. Maria terus berlangkah dan tetap setia pada misi mulianya untuk membagikan rahmat itu kepada Elisabet saudaranya. Dan pada akhirnya, perjumpaan itu ternyata tidak hanya mendatangkan sukacita bagi keduanya, baik bagi Maria maupun Elisabet, tetapi juga dialami oleh anak yang sedang di dalam rahim Elisabet. Dan kita dengar dalam Injil tadi, Elisabet dengan lantang katakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, untuk selalu bersikap peduli dan terus berbagi, mari kita belajar dari pribadi Maria. Kita butuh komitmen yang kuat seperti Maria, sebab kita harus melawan tantangan yang tidak sedikit. Aneka tantangan itu lebih banyak bersumber dari dalam diri kita, antara lain misalnya sikap egois.
Kita seringkali terlalu peduli dan hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri, lalu lupa melihat keadaan sesama di sekitar kita. Motivasi kita untuk berbagi juga kerap kali dihalangi oleh rasa dendam, dengki, dan iri hati. Orang Papua bilang begini, kalau hati suka iris, jangan harap mendapat kasih meski ku mengemis dengan cara menangis. Kalau hati sudah tersakiti, jangan berharap untuk mendapatkan donasi meski diminta dengan cara menangis. Selain itu, kita seringkali enggan untuk berbagi lantaran kita selalu membuat kalkulasi untuk rugi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, ingat bahwa Tuhan tidak pernah menghitung-hitung rahmat-Nya kepada kita. Ia selalu mengalirkan rahmat kesehatan, nafas kehidupan, dan juga rahmat kesuksesan bagi kita. Ia juga menganugerahi aneka talenta dan potensi dalam diri kita untuk menjadi bekal bagi kita meraih segala cita-cita dan impian kita. Ia bahkan selalu bersikap adil dengan terus menerbitkan matahari baik bagi orang yang jahat pun kepada orang-orang baik, serta menurunkan hujan baik bagi orang-orang berdosa pun kepada orang-orang yang tidak berdosa. Allah mencintai kita semua dengan sempurna tanpa memandang perbedaan. Karena itu, terinspirasi dari bacaan-bacaan suci hari ini, semoga kita bisa seperti Bunda Maria, berani mengedepankan misi untuk selalu peduli dan terus berbagi tanpa harus membuat kalkulasi bertubi-tubi. Kita harus berani menyingkirkan kerikil-kerikil yang ada dalam diri yang kerap kali merintangi kita untuk terus berdonasi. Hanya dengan cara demikian, kita hadir sebagai bentara kasih Allah di hadapan Tuhan dan juga terutama di hadapan sesama kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menerima santapan sabda sebagai jaminan keselamatan kami. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami dihantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, mereka semua yang telah kita janjikan doa, dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.